Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Madeli, peserta pelatihan dasar pekerja sosial tahun 2022 Angkatan 8 yang diselenggarakan oleh BPPPKS Yogyakarta. Selama ini saya bertugas sebagai pengelola rencana sosial dan kesehatan di UPT PSDW Blitar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait keterampilan dasar pekerja sosial di UPT PRSMP Surabaya yang beralamat di Jalan Balongsari Dalam nomor 1 Surabaya. Adapun tugas dari UPT PRSMP Surabaya adalah sebagai yang dimaksud dalam pasal 78, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum dari usia 12 tahun sampai 18 tahun. Adapun visi dan misi UPT PR SMP Surabaya. Visinya yaitu anak semakin sejahtera bersama UPT PR SMP Surabaya. Misi 1. Perlindungan sosial anak. 2. Pemenuhan kebutuhan dasar anak. 3. Pemulihan fungsi sosial anak. 4. Pengembangan potensi anak. 5. Membangun jejaring kerja. Adapun tujuannya 1. Memberikan tempat yang aman bagi penerima manfaat dan anak berhadapan hukum. 2. Memberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak yang memiliki kecenderungan perilaku melanggar hukum. 3. Memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak berhadapan hukum agar tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak untuk dapat hidup mandiri secara normatif. Tahapan keterampilan dasar pekerja sosial. 1. Pendekatan awal. 2. Asesmen. 3. Perencanaan atau planning. 4. Pelaksanaan atau implementasi. 5. Pemantauan atau monitoring. 6. Evaluasi. 7. Pengakhiran atau terminasi. Dalam proses pelayanan dimulai dari menerima, melakukan asesmen awal dengan menggali informasi dari klien terkait identitas, jenis permasalahan, dan latar belakang agar memudahkan dalam menentukan intervensi ke depannya. Untuk asesmen awal dapat dilakukan di ruang khusus seperti ruang asesmen dan advokasi sosial dengan didampingi oleh orang tua, wali, pekerja sosial profesional, tenaga kesehatan, penyuluh, pembimbing mental. Pendekatannya dilakukan oleh pekerja sosial agar klien bersedia terbuka dan percaya kepada pekerja sosial dapat berupa interview, face to face, bahkan pengisian belangko asesmen. Pekerja sosial juga bersikap tidak menghakimi sendiri, merahasiakan permasalahan klien bahkan pada rekan sejawatnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi mengenai klien, maka dilakukan rencana intervensi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien. Berbicara mengenai keterampilan dasar pekerja sosial, maka ada 3 komponen utama yaitu 1. Komunikasi. 2. Relasi. 3. Jejaring atau kemitraan. Komunikasi dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak saling percaya sehingga dapat memahami pesan yang tersampaikan. Komunikasi dalam pekerjaan sosial itu sendiri merupakan proses interaksi antara pekerja sosial dan penerima manfaat yang berhubungan dengan pikiran, bahasa, dan tindakan. Apa yang ada di pikiran penerima manfaat mencoba disampaikan kepada pekerja sosial. Pekerja sosial berusaha memahami si penerima manfaat dan kemudian terjadi proses timbal balik antara Piksos dengan penerima manfaat itu sendiri. Faktor pendukung proses pelayanan di UPT. 1. UPT PRSMP Surabaya menjalankan prinsip-prinsip ilmu pengerjaan sosial sebagai ilmu utama yang ditetapkan serta ilmu tentang sifat dasar, pecandu, dan anak-anak serta ABH. 2. Jelasnya perundang-undang akan pentingnya keterlibatan pemerintah Provinsi Jawa Timur
dalam melakukan rehabilitasi bagi penerima manfaat dan anak berhadapan hukum atau ABH. Adapun faktor penghambat proses pelayanan di UPT PRSMP Surabaya. 1. Penurunan kualitas dan kuantitas SDM di UPT PRSMP Surabaya. 2. Lokasi yang berada di tengah kota dengan UMR tinggi sehingga harga kebutuhan pokok lebih tinggi dan untuk menuju lokasi harus melewati jalan perkampungan sehingga kurang efisien dalam administrasi dan pelaksanaan tugas di lapangan. 3. Sarana dan prasarana dalam kondisi kurang baik sehingga tidak dapat difungsikan. Adapun saran dan rekomendasi bagi UPT PRSMP Surabaya. 1. Menambah jumlah pegawai pekerja sosial terampil. 2. Optimalisasi peran pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan hukum. 3. Ruang peran kerja sosial semakin diperluas. 4. Perbaikan sarana dan prasarana di UPT PRSMP Surabaya. Indikator keberhasilan dalam rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat dan anak berhadapan hukum adalah adanya perubahan. 1. Mental, yaitu anak memiliki kondisi mental yang stabil dibandingkan dari awal masuk hingga akhir masa layanan. 3. Sikap, yaitu anak sudah mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk atau jika ia melakukan kesalahan. 3. Perilaku, yaitu menunjukkan perbuatan yang dapat mengikuti aturan disiplin sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait PBL Keterampilan Dasar Pekerja Sosial di UPT PRSMP Surabaya. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada pihak yang sudah membantu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.